Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita untuk sungguh-sungguh mengasihinya dan mengasihi sesama manusia. Mari kita kembali belajar mengenai siapakah manusia. Manusia adalah ciptaan pribadi. Bagaimana kita memahaminya, mengertinya, dan menerapkannya di dalam konteks kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu melihat dan memperhatikan keberadaan kita sebagai manusia ciptaan pribadi. Manusia adalah ciptaan pribadi. Artinya memiliki suatu bentuk kemandirian yang relatif, tentunya karena kita tetap bergantung bersandar kepada Allah dan membutuhkan ciptaan yang lain. Kemandirian manusia masih membutuhkan keberadaan ciptaan Allah yang lainnya, yang kasat mata atau yang dapat dilihat dengan nyata. Buktinya kita pasti membutuhkan sandang, pangan, papan yang kita peroleh dari hasil yang ada di bumi, yang kita peroleh dari kekaryaan manusia. Kita juga mampu membuat sebuah keputusan, menetapkan tujuan dan bergerak ke arah tujuan itu. Namun semua keputusan akan diarahkan Allah kepada tujuannya bagi kemuliaannya. Ini hal penting agar kita mengerti bahwa ada tujuan utama di dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu memuliakan Allah. Bagian yang kedua yang perlu kita mengerti ialah manusia adalah ciptaan pribadi sebagai misteri paradoks yang sentral. Mengapa? Karena di satu pihak kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, di pihak lain kita bebas tetapi tetap tidak terpisahkan. Keharmonisan antara kebergantungan dan kebebasan pada diri manusia itu menjadi bagian yang paling kita perlu renungkan. Mengapa? Karena kalau kita hanya fokus melihat diri dalam konteks kebergantungan saja, maka kita tidak punya keinginan untuk mengeksplorasi sumber daya baik pada diri maupun alam. Kita juga akan mungkin tidak melaksanakan mandat yang Tuhan perintahkan untuk mengelola bumi dan segala isinya. Tetapi kalau kita hanya menekankan kebebasan, kita cenderung untuk memilih hal yang buruk, hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah, karena pusatnya pada diri. Keseluruhan daripada kebergantungan dan kebebasan itu kita harus tempatkan pada rancangan kehendak Allah. Alkitab mengajarkan tentang adanya pri kemanusiaan dan pri kepribadian, creature, rights, and personhood, di mana manusia harus memelihara keduanya di dalam kebenaran, kasih, rancangan Tuhan. Bukan saja hanya seimbang, tapi saling berinteraksi keduanya di dalam diri kita sebagai ciptaan pribadi. Kita mendengar dan memperhatikan pendapat daripada Robert D. Brinsmith yang memberikan penegasan kepada kita bahwa pra-keterciptaan dan pra-kepribadian yang ada pada diri kita sebagai ciptaan pribadi harus dipegang bersama-sama sekaligus. Memang ada ketegangan antara saya bergantung kepada Tuhan dan saya memiliki kebebasan. Kebebasan untuk berpikir, berkehendak, dan berafeksi. Tentu kita perlu mengerti keutuhannya dan tidak meniadakan salah satu dari apa yang ada pada diri kita. Dan itu memang tidak mungkin dibuang atau disingkirkan salah satu.
keterciptaan kita, dan kepribadian kita. Bagian yang selanjutnya, apa dampaknya secara teologis dan ilustrasi apa yang kita perlu perhatikan. Dampaknya yang pertama, konsep ini sebagai ciptaan pribadi menolong kita mengerti pertanyaan mengenai dosa kita itu asalnya dari mana. Manusia bisa berdosa karena ia adalah pribadi yang sanggup membuat suatu pilihan. Bahkan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa manusia yang pertama tidak membuat Allah terkejut, meskipun dari mereka, Adam dan Hawa, kita melakukannya, ia menuntut tanggung jawab sepenuhnya. Karena kita yang melakukannya. Kita menggunakan kebebasan dengan kemauannya sendiri dan bertentangan dengan pikiran, kehendak, dan afeksi Allah. Bagian yang kedua, konsep ini menolong kita untuk mengerti pertanyaan cara Allah menebus kita, orang berdosa, khususnya umat Tuhan. Faktanya bahwa manusia merupakan ciptaan yang mengimplikasikan bahwa setelah ia jatuh dalam dosa, hanya karena Allah beranugerah secara umum dan berdaulat, sehingga kita menikmati hidup di bumi yang sudah diberikan Tuhan, sekalipun dalam kondisi kita berdosa, kita masih menikmati berkat-berkatnya. Dan terlebih lagi kita bisa meyakini bahwa karena kasih-Nya dan anugerahnya, di dalam ketetapannya yang diaktualisasikannya kepada kita melalui Kristus, ia menebus kita yang berdosa. Kita sudah dibayar lunas oleh Kristus, sehingga kita yang tadinya jatuh, sekarang diberi hidup yang baru. Fakta bahwa manusia adalah pribadi memiliki tanggung jawab dalam proses apa yang kita nikmati. Kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, itu secara personal. Tetapi dorongan kita bisa melakukannya itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang mendahului anugerah yang dikaruniakan kepada kita. Iman yang ditanamkan kepada kita, iman yang kita aktualisasikan dengan pengakuan iman kita. Ini namanya from grace to grace, from faith to faith. Bagian yang perlu kita lihat lagi adalah ilustrasinya. Bagian pertama, karena manusia adalah ciptaan, Allah melahirkan dia kembali, kita, memberikan kepada kita hidup yang baru. Tetapi karena manusia juga adalah pribadi, maka kita harus percaya kepadanya. Menanggapi Injil yang harus kita nyatakan dengan sungguh-sungguh dalam pengakuan iman kita. Kita aktualisasikan untuk mengerjakan keselamatan. Di sini ada tanggung jawab berdasarkan pada anugerah di mana kita sudah diciptakan kembali oleh Roh Kudus dan kita mendapatkan hidup yang baru. Yang kedua, karena manusia adalah ciptaan, maka Roh Kudus menguduskan kita orang pilihan. Kita terus-menerus melakukan suatu tindakan menolak dosa, mematikan dosa, tetapi sekaligus bertanggung jawab untuk menjalankan semua apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam dan melalui kita, di dalam dan melalui firman-Nya, dan itu semuanya berpusat kepada Kristus. Yang ketiga, kita perlu yakini bahwa kita harus menjaga dan memelihara hidup kita dengan baik dan benar. Tetapi sebaliknya, kita tahu bahwa Allah lah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi implikasi teologisnya dari konsep ini. Yang pertama, karena Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan, maka Allah berinisiatif di dalam menempatkan umatnya ke dalam hubungan covenant. Asal mula covenant anugerah bersifat unilateral, artinya berlaku untuk umum, tetapi manusia yang diberikan covenant itu adalah orang-orang pilihan, yang juga adalah pribadi yang memiliki tanggung jawab di dalam covenant, memenuhi kewajiban-kewajiban covenant,
Misalnya saja, Adam menerima covenant kerja. Adam dan Hawa dan umat manusia harus bekerja sebagai tanggung jawab. Demikian juga Abraham diberikan covenant penebusan, covenant perjanjian, di mana Abraham harus memberikan tanggung jawabnya dengan menaati, mengikuti perintah Tuhan. Disunat pada usia 8 hari keturunannya, dan seluruh keturunannya berada di dalam covenant. Maka penggenapan covenant anugerah ini bersifat bilateral. Artinya kita benar-benar menikmati penebusan, keselamatan, perjanjian dari Allah, tetapi juga sekaligus kita bersama-sama di dalam Allah, di dalam Kristus, oleh Roh Kudus kita menaati seluruh kewajiban covenant tersebut. Bagian yang kedua ialah karena manusia adalah ciptaan, maka asal mula covenant anugerah tidak bersyarat. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang mengendaki, dan kita yang terbatas, yang adalah juga di bawah otoritasnya, maka kita menerimanya. Kita tidak perlu ada syarat untuk memenuhinya. Tetapi karena manusia adalah pribadi, maka Allah menuntut agar umatnya, umat pilihannya, memenuhi syarat-syarat tertentu agar menikmati berkat covenant. Artinya, yang dapat menikmati segala covenant itu ialah mereka yang taat. Mereka yang sungguh-sungguh serius menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kekuatan Allah tentunya, bukan dengan kemampuan, kehebatan, pengertian diri sendiri. Karena itu, mari kita lihat posisi kita yang benar-benar mendapatkan pertolongan demi pertolongan. Kalau kita dapat mengerjakan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita dengan bebas, maka itu adalah bagian dari karya Allah di dalam hidup kita. Bagian yang ketiga adalah karena manusia adalah ciptaan, Allah memulihkan manusia menurut gambarnya. Kembali kita dipulihkan berdasarkan gambarnya. Gambar yang sejati, yang contohnya dapat kita lihat, kita perhatikan, kita nikmati, kita hadapi, yaitu di dalam Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang sejati, di mana kita yang dipulihkan, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, diarahkan dan diimputasikan di dalam gambarnya itu. Dan Allah beranugerah, berdaulat memberikan kita gambar Allah yang sudah dipulihkan, yang sedang dalam proses penyempurnaan, yang pada waktunya mendapatkan penyempurnaan itu di langit dan bumi yang baru. Demikian kiranya pemaparan yang singkat mengenai keberadaan kita sebagai ciptaan pribadi. Kiranya kita semua dapat menelusurinya dari beberapa buku penting yang dapat dilihat di slide di dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.